Penyembuhan dari apa? Dari godaan. Tahu ya. Baik ini. Saya akan kasih yang gampang-gampang saja, yaitu obat haji. Apa? Ya. Jadi kalau dalam ini kan mungkin saya ngaji terakhir ya. Iya. Alhamdulillah. Saya capek. Bukan capek ngajinya, tapi capek ini. Enggak. Paham enggak? Semoga paham lah. Ilmu itu gampang. Begini ya. Saya akan membantu jenengan semua untuk memahami surat Ma'uwidah yang sering Anda baca, utamanya yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Dalam tradisi guru-guru kita, mungkin Anda sering dengarkan namanya Thariqah Sadiliyah, apa? Thariqah Sadiliyah yang masyhur di Indonesia itu kan Naksabandiyah, apa? Naksabandiyah itu yang didirikan oleh Syekh Bahauddin. Jadi dulu keluarga saya namanya Syekh Bahauddin itu karena tafaul tabarruk sama Syekh Bahauddin anak Naksabandiyah. Kebetulan agak kesampaian. Kalau sampai namanya Ghazali, nama Imam Ghazali kan dia lumayan masih berdaya ulama. Terus ada Thariqah lagi Qadiriyah, yaitu yang bersandar ke Syaikhul Qadir apa? Ada lagi Syafi'iyah bersandar ke Ahmad. Sedikit saya mau menyinggung kenapa harus ada Thariqah. Dalam banyak mazhab di dunia yang dulu itu tidak pernah dipertentangkan. Mulai dipertentangkan itu setelah dengan tanda kutip munculnya paham Wahabi di Arab Saudi dan beberapa paham modern. Dulu itu Thariqah tidak pernah dipertentangkan. Saya di sini bukan dalam konteks membela Ahli Sunnah wal Jamaah atau membela Aswadan, tapi saya hanya membela keniscayaan berpikir atau keniscayaan bermadzhab. Seorang lagi ya, jadi jangan kira kalau ulama berargumentasi itu bela kelompoknya itu enggak. Satu kebenaran itu semuanya keniscayaan, apa keniscayaan. Jadi tidak perlu kelompok-kelompok pun satu kebenaran itu keniscayaan. Saya berkali-kali mencontohkan satu ditambah satu itu pasti dua. Kamu ya bilang dua, musuh kamu ya bilang dua, rival kamu ya bilang yang mendolimi kamu ya bilang dua, yang kamu dolimi ya bilang. Karena kebenaran itu satu kenis. Kenapa ada Thariqah dan kenapa para ulama, para guru itu jadi master, jadi percontohan? Karena Allah itu tidak terlihat dan Allah itu zat yang tidak tersentuh, sehingga kita tidak bisa belajar makan dari Allah karena Allah tidak makan. Kamu tidak bisa belajar tidur dari Allah karena Allah tidak tidur. Padahal kita dalam bermakan harus nuansanya ibadah. Kalau tidur juga nuansanya ibadah. Nikah pun nuansanya harus ibadah. Rukun istri juga nuansanya harus ibadah. Kalau sudah enggak rukun juga nuansanya harus ibadah. Orang tanya gimana juga rukun kok nuansanya ibadah. Ya kalau sebaiknya ada rukun ya ada rukun. Ada momen yang kita sebaiknya ada rukun. Misalnya istri kamu chattingan sama orang lain, masa harus rukun? Makanya kalau mereka benci kamu karena chattingan wanita lain, ya saya dukung, kan sebaiknya agak berurukun. Jadi semuanya harus ikut. Nah pertanyaannya adalah, lalu niru siapa? Tentu dalam konteks ini niru orang-orang yang ditunjuk Allah untuk bisa ditiru. Bukan niru Allah, karena Allah tadi Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak. Sehingga yang perlu diingat, ini lazim sekali dan jarang orang ingat, padahal ini lazim. Kenapa di Fatihah hanya apa coba? Hafalin coba. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar. Itu di Quran bukan siratal, yaitu jalannya Allah. Tapi disebut siratal ladzina ya. Ladzina itu dalam bahasa Arab jamannya alladzi. Ladzina itu yaitu jalan mereka orang. Ini yang perlu kita baca, karena kita tidak bisa niru cara sholat Allah, cara makan Allah, cara tidur Allah, karena Allah tidak makan, tidak tidur. Yang bisa ditiru siapa? Ya manusia. Karena kita ini kalau dalam bahasa ilmu kalam disebut barang hadis.
Garang hadis ya nirunya garang hadis. Kita ini makhluk ya nirunya sama makhluk. Ya diterangkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, yaitu niru jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Dalam bahasa Arab an'amta itu fi'il madhi, yang telah engkau beri nikmat. Jadi kita disuruh niru orang yang ada garansi sudah terbukti husnul khotimah, sudah terbukti baik, masa lalunya baik, bahkan sudah berakhir dengan baik, yaitu para nabi dan para wali yang syukur-syukur sudah meninggal. Karena kalau masih hidup, itu apapun baiknya orang itu masih labil. Apalagi sampai ini labil, bukan labil lagi. Ada ustadz orang terkenal itu, lama-lama ya orang, ustadz juga manusia. Mencintai orang-orang yang nggak cantik gini karena cowok. Tahu ada ustadz Muhammad terkenal, dia nggak tahu terusannya. Nah ini relax saja membicarakan Fatihah ini. Sehingga kelaziman bermadhab. Saya ulang lagi, saya ada dalam konteks bila aswaja mati-mati Anda, tapi kebenaran itu satu garis. Kenapa di Fatihah ihdinas siratal mustaqim bukan siratal kali itu jalan kau ya, tapi siratal ladzina. Apa? Siratal ladzina itu jalan mereka yang telah engkau beri. Karena kita manusia bisanya niru hanya dengan kita nyari uang, juga niru guru-guru kita yang nyari uang. Asal niatnya baik, maka nyari uang juga termasuk kebaikan. Kita datang ke Korea, meskipun ini bumi ateis, kalau niatnya baik ya satu kebaikan. Saya yakin bumi Korea itu nangis beratus-ratus tahun karena nggak dipakai situ. Setelah datangnya TKI ini. Nah, semoga mereka berdoa, semoga TKI kerasan keterusan. Jadi mungkin bumi Korea itu doa ya Allah semoga TKI betah sehingga kami jadi tempat tapi ya, kecelakaannya keterusan. Itu ada generasi lah yang sudah lama-lama pulang ganti yang baru ya. Pulang ya? Masih tahu alamatnya? Masih tahu? Indonesia masih tahu alamatnya? Masih ingat? Nama istrinya masih ingat? Tidak ingat kok belum menikah. Masih ingat Indonesia? Presidennya masih ingat? Masih. Nama lurah? Masih. Bagus lah. Sehingga kalau dalam ilmu samawi bisa saja kamu kerasan ini karena didukung bumi. Ya, tapi kita nanti nego lah supaya yang didukung itu ya yang baru-baru, yang lama-lama biar. Saya ulang lagi, ini ngaji ringan-ringan karena ini mungkin ngaji terakhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. An'amta itu kalimat yang telah engkau beri nikmat. Jadi ngikuti orang yang sudah ada garansinya, kira-kira gitu. Misalnya kamu beli makanan yang terbukti manfaat, yang terbukti bergizi, yang berarti barokah. Juga gitu, misalnya dalam mencintai orang ya yang terbukti loyal, kamu tinggal tetap loyal, kamu biarkan zaman miskin nggak dikirimin tetap loyal. Jangan nyari orang yang loyalnya karena kamu punya duit, itu nggak jelas. Jadi ngikuti orang itu yang telah engkau beri nikmat. Jadi kriterianya apa? Yang telah engkau beri nikmat. Telah itu telah terjadi. An'amta itu firman. Sehingga ada makalah dalam ulama dulu. Jika kamu mengikuti seseorang falyastan bil amr, maka ikuti yang sudah mati. Karena yang sudah mati itu artinya berakhir dengan husnul khotimah. Dia berakhir dengan. Kalaupun mengikuti yang hidup, karena yang hidup ini sedang melakukan syariatnya orang-orang yang sudah mati dengan husnul. Misalnya saya sholat, saya mungkin masih hidup. Kamu ikuti saya masih hidup. Tapi tradisi ngaji seperti ini adalah tradisinya orang-orang dulu yang mereka itu setelah mati secara husnul. Kenapa tidak boleh mengikuti orang hidup? Kalau tidak ada jaminan perilakunya mengikuti yang sudah mati. Karena labil. Misalnya begini, ini contoh gampang, semoga jadi pelajaran. Ada ustadz yang mungkin karena nggak banyak ngaji juga nggak keluarga kiai atau kiai dadakan.
pidato, ya sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Pertanyaannya, mana ada ajaran Islam supaya orang itu dihormati? Nabi-nabi dulu itu pas latihan dakwah itu ya diantemi waktu, nggak dihormati. Sekarang lah enak, datang kiainya ditolak al-badru, malah enak terus anak-anak nyucuk, wah macam-macam keren loh, sampai rebutan. Kalau dulu nggak, yang namanya dakwah itu diantemi waktu, ya kan? Diantemi waktu, diusir. Padahal ini orang-orang hebat, akromul khalqi, orang terbaik. Lalu kenapa tahu-tahu ada ajaran ini harus kaya supaya dihormati? Mana ada ajaran Islam supaya orang kaya atau orang harus dihormati? Yang harus dihormati itu hukumnya Allah dan Rasul. Nah itu dah ajarannya orang-orang dulu. Ajarannya orang-orang dulu yang penting kamu hidup itu balighu anni walau ayah, mengajarkan sesuatu, nyari ridhonya Allah Subhanahu. Kamu belajar juga nyari ridhonya Allah Subhanahu. Gak ada yang lain, kepentingan yang lain. Jika orang-orang dulu itu saking ekstrimnya nyari ridhonya Allah, itu kayak orang goblok. Tidak goblok betulan, kok kayak orang goblok. Tapi goblok itu bagus. Makanya kalau sama goblok tenang saja. Saya itu termasuk kiai. Saya ini kecelok kiai alim kata orang banyak. Tapi saya pengagum orang goblok. Karena orang goblok itu angan-angan pinter. Saya itu sekarang ikrar betul orang goblok itu pinter. Karena tadi saya berkali-kali bilang, jadi orang alim itu kan sulit, ya kan? Sulit gak? Menghindari barang sulit itu pintar apa goblok? Loh enggak, menghindari barang sulit itu pintar apa goblok? Pintar. Sudah tahu naik gunung Himalaya itu sulit. Yang enggak naik kan ya pintar. Ngapain sulit-sulit ke sana? Nunggu gambarnya dari yang naik aja. Iya tuh. Sama. Kalau ada orang naik Pinang itu panjat Pinang. Naik Pinang sulit gak? Sulit. Terus yang nggak naik pinter nonton aja nggak repot. Seperti sampean tuh nggak mau belajar Islam ya sudah mudah Gus aja suruh belajar. Makanya kurang ajar sekali itu. Daripada belajar sendiri sulit, dalam mudah dia. Daripada menemukan teknologi apa sulit, dalam beli saja apa nggak repot. Intinya orang bodoh itu ada unsur pinternya. Maksudnya pinter dan tetap bodoh, tapi tetap ada pinternya. Maka hormatilah orang-orang karena ada pinternya. Orang-orang lama dulu tuh saking nyari ridhonya Allah itu sampai kayak orang bodoh. Karena mereka berpegangan konstitusi hadis sahih. Itu misalnya Nabi Dawud maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang yang iman kepada Allah dan Rasul maka hormatilah. Itu karena iman kepada Allah dan Rasul, bukan karena yang lain. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal gila itu ada satu riwayat beliau itu dipanggil tetangganya pemuda itu sombongnya bukan main anak muda itu, mulai itu orang Jawa. Ya Ahmad datang ke saya, datang Imam Ahmad ceria senang sekali Imam Ahmad datang. Setelah datang sampai rumahnya, ya kembali lagi saya ada butuh kamu. Kembali Imam Ahmad ke rumahnya. Setelah sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad, saya butuh lagi, ayo ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, ada jadi. Sampai 3 kali, salam 1 sekian menit itu sampai 3 kali. Muhammad senangnya bukan main, asik. Itu kalau sampai mau ke Jotosi kira-kira. Dipermainkan gitu. Jotosi kan? Utang banyak, nasib tidak jelas, itu emosinya tinggi. Emosinya tinggi. Akhirnya muda tadi tanya, ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung saya permainkan seperti itu? Jawabnya Imam Ahmad, pemuda, saya ini senang sekali melakukan perintah Allah. Allah ngendikan kalau diminta tetangga datang ya datang. Jadi saya datang karena perintah Allah. Seorang mukmin yang melakukan perintah Allah pasti senang. Kamu manggil lagi senang sekali karena saya bisa melakukan perintah Allah. Manggil ketiga ya senang sekali. Jadi tidak ada hubungannya dengan kamu saja. Seperti saya datang ke sini tidak ada hubungannya. Saya memang punya cita-cita pernah jadi bumi ateis itu saja. Dan mulang kepada Rasulullah SAW. Sampai diundang pun saya mulang, saya di mana-mana mulang. Coba sama ngaji di YouTube saya itu sama undang apa enggak? Karena mulang itu perintahnya Allah Subhanahu. Tapi apa yang dilakukan Imam Ahmad kalau diceritakan TKI Korea ada goblok bener. Kira-kira goblok. Wong kok diharga diri. Sama seperti kalian diperintahkan wa asyiruhunna bil ma'ruf, kalau sama istri yang baik itu harusnya domelin itu tetap santai.
Tapi biasanya kalau diomelin tertawa itu jaga penghinaan ya, malah nemen ya. Tidak tahu caranya. Sama nggak ngalami, saya tidak pernah ngalami, jadi tidak tahu caranya. Jadi agama itu kontraknya adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu. Sehingga para ulama dulu, para nabi-nabi dulu, apalagi para nabi itu kalau didakwa ngalami digalamin batu, dicaci maki, itu mereka senang santai saja karena mereka dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu. Nah, tahu-tahu ada hukum kapitalistik, hukum-hukum transaksional, yaitu kita baik sama orang kalau dibaiki, hormat sama orang kalau di. Ya inilah awal kehancuran tradisi leluhur. Dulu itu tidak ada seperti itu. Dulu itu kiai-kiai ngerawat wong-wong desa itu seraroh, wong desa hak-hak kiai ora roh. Disabari ya tetep wangkot, diulang ya ora tau salam tempel, seraroh, hak kiai ora roh. Tapi kiai-kiai tetap sah. Karena mereka dalam melaksanakan dakwah nyari ridhonya Allah Subhanahu. Nah, kalau kiai abal-abal dakwah sekali gak disangoni, awas rata baleni itu ya. Itu pastikan kiai yang tambah lisensi akhirat itu sudah. Mungkin dapat lisensi dunia tapi di aras gak terdaftar sebagai kiai, jamin itu yang kelakuannya seperti itu. Makanya Rasulullah SAW pernah ngedikan gini, la takunu imma'atan, kamu jangan jadi orang itu kayak tanpa prinsip. Imma' itu orang yang tanpa prinsip. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Kamu adalah orang-orang yang terdikte oleh hukum transaksional, oleh hukum-hukum gesekan. Kalau manusia baik, kamu baik. Kalau manusia buruk, kamu buruk. Sekarang pertanyaan gini, betapa bodohnya kita kalau kita didikte oleh makhluk yang lebih rendah ketimbang kita, oleh kejadian yang lebih rendah ketimbang kita. Misalnya begini, ada seorang kiai misalnya, tetangganya sombong, terus kiainya juga itu sombong, disombongi wong ya harus sombong. Berarti kan dia terdikte oleh lingkungan. Padahal orang ini di bawah dia. Coba kalau kiai ini terdikte oleh hukum Allah dan Rasul, ini tetangga kamu harus ibarat begini, kamu seorang bapak. Seorang bapak kan dia normalnya bijak, meskipun TKI kalau seorang bapak itu normalnya warna erwawel pas pangan. Pujuk tempe, bareng tempe lagi pangan, terus rasa seneng di tongkol rasa weneng jaluk rupuk. Terus kamu makan tempe tok iri. Anakku serah kerja makan telung lauk, 3 lauk. Masa saya kerjanya makan 1 lauk? Hanya karena terdikte anak. Atau istri kamu sibuk ngurusi anak. Wah, aku sebelah itu ada dulu sih malah ngurusi kan. Ini berarti orang-orang makhluk gaib. Orang yang didikte oleh keadaan. Harusnya kalau iman dengan Allah dan Rasul kamu nyaman saja. Allah memerintahkan kamu berbuat kebaikan, utamanya pada anak. Dia happy saja, senang anak rewel ya senang, istri rewel ya senang. Kalau istri rewel ditabui berarti kamu terdikte setan atau temannya lah paling enggak. Kalau kamu terdikte oleh hukumnya Allah dan Rasul, ya terdikte oleh perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sehingga ihdinas siratal mustaqim disebut siratal ladzina, jalannya mereka. Ini penting saya utarakan karena sekarang hukum semua itu transaksi. Sehingga banyak orang nak dimuji orang yang merdek dilumani ya lomo, itu tidak baik. Kita harus punya komitmen sakok dermawan sama siapa saja. Kita punya komitmen baik sama siapa saja. Karena kebaikan itu perintahnya Allah Subhanahu, bukan karena hukum transaksi. Itu uniknya Islam. Jadi Islam itu meskipun hukum sosial, intikannya Nabi di mana mangka nayuk minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruh. Siapa yang iman dengan Allah dan hari akhir maka muliakan tetangga, muliakan tamu. Itu bukan karena. Nah, nanti kalau kamu karena hukum sosial tamu yang melete, juga mana melete soal tamu di barno, orang diundang ke barno. Itu berarti Anda terdikte oleh hukum sosial. Kalau terdikte oleh hukum Allah dan Rasul masih tamu yang melete, bukan. Kedua apa kanan ini? Ya santai aja. Meskipun yang hatimu bener. Tapi biasa. Ini mungkin jarang ada yang mengutarakan ya. Jadi saya kembali lagi, ketika tradisi guru kita punya toriko, ya mungkin banyak lah kubu sebelah yang kritik toriko itu apa, anut manusia, anut Allah dan Rasul. Maksudnya bukan begitu. Jadi anut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina itu
anut orang yang sejenis atau anut makhluk yang sejenis. Karena kita anut Allah langsung tidak mungkin. Karena Allah la ya'kul wa la yashrab wa la ta'khudhuhu sinatu wa la naum wa la kadza wa la kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak ngantuk, tidak tidur. Padahal kita dalam tidur pun harus ada aturan syariat. Tahu toh aturan syariat tidur? Meskipun sama tidak pernah melakukan, tapi tak kasih tahu. Dan saya pesimis Anda bisa melakukan. Suci dulu, wudhu ya, sudah tahu toh? Ya. Terus menghadap kayak jenazah, berarti menghadap kiblat. Terus baca subhanallah 30, wudhu dulu ya, tadi ya. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33. Baca ayat kursi, terus berpikir yang positif gitu. Sudah melakukan itu? Dan tidak akan melakukan paling kalau tidur itu nggak bisa tidur, main WA atau WhatsApp, wangok bareng Pak itu turu mangan mie rong bungkus, wangok turu bangun matahari sudah di tengah santai, bangun tidur gak ingat subuh ngopi dulu. Jadi artinya apa? Tidur saja oleh Islam itu diilmoni, apa ada kaifiatun naum cara tidur. Kaifiatun ini juga gitu. Dimulai baca bismillah, niati, taqawi ala ibadah supaya kuat ibadah. Masalahnya Allah tidak makan, tidak tidur. Jadi kamu tidak bisa niru makan tidurnya Allah tidak makan, tidak tidur. Sehingga Allah bikin syariat itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Jalannya mereka. Mereka itu manusia apa Allah? Manusia. Sehingga saya mohon sekali, orang itu tidak usah anti wasilah, anti toriko, anti anut Imam Syafi'i. Kata mereka, kenapa kita ikut Syafi'i? Syafi'i kan manusia. Kita manusia, sama-sama manusia, kenapa saling ikut? Tidak begitu cara berpikir. Apa salah lagi tidak? Karena mereka orang yang punya garansi. Ibarat kamu mengikuti teknologinya Einstein atau Isaac Newton. Karena teknologi ini terbukti kalau digunakan efektif. Kalau kamu coba-coba bikin teknologi ya boleh, asal terbukti efek. Jangan-jangan malah meledak. Teknologi temuan kamu sama. Kalau kamu berpikir sendiri tidak mengikuti Imam Syafi'i, jangan-jangan jalur ke neraka, bukan jalur ke surga. Paham? Ini bukan urusan kultus, tapi urusan tradisi yang dianjurkan Allah. Tapi tadi ngikuti sing allazina an'amta, ngikuti orang yang jelas-jelas dapat nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para ulama. Jangan ikuti orang yang enggak jelas benarnya. Itu yang disebut Quran, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asari. Itu orang-orang yang taklid buta, yang diikuti orang yang salah. Maka yang disuruh ikuti apa? Orang yang pasti benar. Kemudian kembali ke Qul a'udzu birabbil. Di antara mazhab Sadzili ini yang mazhab yang dipakai guru saya Kiai Maimun juga dipakai bapak saya. Bapak saya itu paling sering ngendikan ke saya, hak pokoknya jelali nabu majati Abdul Hasan As-Sadili. Abdul Hasan As-Sadili itu mazhab paling pas untuk zaman akhir. Gak apa-apa, Torekoh Indonesia rata-rata Naksabandi, ya kita ikut Naksabandi. Dalam berpikir ngikuti Abdul Hasan apa? Abdul Hasan As-Sadili dalam kitab Hikam, kalau kitab saya kalau nggak salah halaman 15 atau 17 itu ngendikan begini. Qul a'udzu birabbin nas, saya minta perlindungan birabbin nas, dengan Tuhannya manusia, malikin nas, penguasa manusia atau rajanya manusia. A'udzu birabbin nas, terus malikin nas, terus ilahin nas. Yang teruskan kamu biar keren. Kalau saya hafal itu kan nggak keren, biasa juga hafal Quran. Tapi kalau TKI hafal Quran keren, apalagi di juz 30. Kiranya kan hafalnya mulai dari juz 1. Jadi kalau ditanya, baca juz berapa? 30 juz apa juz ke 30? Gak hafal kamu juz 30 apa juz hafal 30 juz? Bukan 30 juz. Oh berarti husnudon saya salah. Ya, ilahin nas, yang menuhani manusia. Terus min syarril waswasil, dari was-wasnya khannas. Was-was itu kegamangan, ya. Was-was itu apa? Kegamangan, keraguan. Itu orang Jawa bilang apa? Was-was. Was-was. Kegamangan. Mamang atau kegamangan. Itu
Kata Abdul Hasan Asy'adili, ini dengarin, ini penting sekali untuk para pekerja Korea atau untuk siapa saja yang hidup di zaman. Kamu gampang nggak punya istri di zaman akhir, apalagi istri kamu itu misalnya ketemu di Korea atau ketemu di jalan, setia nggak punya anak di zaman akhir ABG, khawatir nggak? Khawatir. Tapi kamu jangan GR khawatir sama anak kamu, istri kamu. Kamu sendiri mengkhawatirkan nggak? Kamu sendiri mengkhawatirkan nggak? Sangat ya. Alhamdulillah. Jadi, nah ini santai saja. Ini tidak dalam rangka ngadili, tapi ngomong sebagian fakta biasa. Tapi apa? Apapun mengkhawatirkannya zaman ini. Abdul Hasan Asy'adili, Syekh Abdul Hasan Asy'adili itu mendorong kita tetap optimis, apa? Optimis. Kata beliau, saya masih hafal bahasa Arab. Ini penting saya bahasa Arab kan supaya sampai latihan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasanya Quran, bahasanya Ahlul Jannah. Nanti kamu ditanya sama malaikat muka nakir, Korea bisa bahasa Arab? Ya. Bahasa Korea dia bisa. Bahasanya orang ateis bisa, bahasa Arab bisa. Kalau kamu ditanya gitu pusing dong. Tapi malaikat ini nanti tak nego lah supaya gak tanya. Itu bagiannya para ulama membela umatnya apa? Jangan ditanya gitu, kasihan gitu nanti. Tapi harusnya kamu ganjil gak gitu. Bahasanya orang ateis bisa, bahasa Ahlul Jannah. Nanti kalau kamu di surga bingung, di sana nggak ada bahasa Allah, bahasa Arab di sana. Sementara kamu bisanya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kamu apa juz berapa? 30. Karena itu ya bahasa Arab. Itu kan orang kan juga apa? Banyak wartawan Japos pernah cerita saya. Sampai itu coba orang Palestina. Ada wartawan liput di Palestina. Tidak bahasa Arab sama orang Palestina. Enggak bisa, memang dia enggak bisa. Bisanya bahasa Inggris. Tata kalam bil Arabiyah, ya. Antum di Indonesia lah. Suara. Akhirnya ngomong speak Inggris pakai bahasa apa? Inggris. Setelah ngomong bahasa Arab tidak bisa, bisanya bahasa Inggris. Akhirnya sama wartawan Palestina tidak ngomong bahasa. Karena dia ketika diajak bahasa Arab bilang enggak mampu. Setelah sholat, ini sampai semua ini ya. Setelah sholat, orang Indonesia itu sholatnya kan pakai bahasa Fusha, karena kiai dulu itu ngajarkan dengan bahasa Fusha, bahasa kelas 1 lah, kelas A. Setelah sholat orang Indonesia itu benar semua. Kabiro, walhamdulillahi katsiro, itu kan benar semua. Kabiron itu terkitnya maf'ul mutlak, memang harusnya nasab. Walhamdu itu mubtada, terkitnya memang rofa. Walhamdulillahi dijarkan dengan li, memang gantinya lillahi jar. Kabiro, walhamdulillahi katsiro, subhanallah bukratan wa asila. Bukratan itu dorok, dalam waktu itu wa asilan, dalam benar semua. Habis itu dicukup. Kamu ahli bahasa Arab Fusha. Kamu bilang nggak bisa itu tawaduk saja. Terus kata wartawan tadi, hanya hafalanku mulai cilik. Kira-kira kalau orang Arab seperti nyanyinya tadi itu, ya halal watan, bukan kayak orang itu, bahasa Arab. Dan itu benar. Ya halal watan itu kan munada mudhof. Kalau munada mudhof memang nasab. Ya Rasulullah kan nasab. Ya mujibat da'awati ya nasab. Makanya ya ahlal watani juga nasab karena munada mudhof. Itu kalau orang Arab yang ahli grammar dengar, pintar sekali itu gak ada yang salah. Inhad itu mufrad, kalau inhado muannas, kalau inhadu bangkitlah kalian, berhubung kalian maka pakai wawu. Kalau if'al kan satu orang, kalau if'alu orang banyak. Inhadu bener lagi nih. Pasti yang di jauh di sana dikira kita ini ahli bahasa Arab Fusha, gak ngerti apalan. Ya, jadi nanti kalau ketemu Mungkar Nakir langsung saja baca juz 30. Jadi dianggap ahlul jannah, dianggap menguasai bahasa ahli surga. Ya, kata Abdul Hasan Asy'adili di zaman akhir itu, dan ini doa yang sering dipakai kita karena kita selalu minta perlindungan Allah kan, makanya dikatakan surat Muawwidzatain, 2 surat perlindungan. Muawwidzatain ada perlindungan. Min syarril waswasil khannas, dari buruknya waswas. Kata Abdul Hasan Asy'adili, waswas itu apa? Waswas adalah berpikir pesimis yang menjadikan kamu ragu terhadap limpahan rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap banyaknya rahmatnya Allah Ta'ala, dan kamu ragu terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu jangan sampai terjadi. Dulu kalian kerja di Korea, mungkin keluarga kamu, apalagi kiai kamu pasti was-was. Jadi anak apa? Jangan-jangan pulang ateis. Tapi ternyata enggak, keliru itu. Pulang jadi kiai. Karena di kampung nggak pernah jadi kiai, barokahnya bikin masjid di sini, bikin sendiri di kiai-kiainya sendiri. Ternyata keliru. Kekhawatiran orang-orang sama kamu keliru nggak tentang agama? Iya. Oh, keliru sekali. Ternyata di Korea dulu zaman di kampung sering ke musola enggak kan? Enggak. Biasanya malah mengambil kiainya. Tapi setelah di sini rindu pada kiainya, rindu pada kebenaran. Artinya ada bukti bahwa rahmat Allah itu tidak dikalahkan oleh zaman. Zaman sudah serusak ini masih banyak yang enggak zina. Zaman serusak ini masih banyak yang enggak mampu. Zaman serusak ini orang orientasinya uang, ada yang orientasinya bikin masjid di negeri ateis. Jika was-was yang mengganggu pikiran Anda, mengganggu hati Anda, ganggu tidak nyaman dengan rahmat Allah, kita berdoa supaya itu dihilangkan. Jadi min syarril was-was. Kita dihilangkan dari rasa pesimis yang mengganggu harapan kita terhadap Allah Subhanahu. Maka kalau kamu punya anak perawan cantik, tidak usah ragu kok anakku piye, kok anakku piye. Wong bapake dhisik yo ngene, ora usah ngono. Wis bapake ben bapake. Tidak usah diteruskan. Anaknya diharapkan jadi tetap wanita solih, dan itu Allah tetap mampu. Buktinya kamu di Korea tetap berusaha jadi orang soleh. Bahkan sebagian pikiran kamu dedikasikan untuk bikin masjid. Kalau nggak bisa bikin nyewa masjid, saking aneh masjid untuk sewa umum. Kalau dengar orang Indonesia, orang Arab apalagi, ini gimana wakaf apa ini wakaf? Kalau dalam disiplin fikih wakaf itu sesuatu yang abadi. Tapi khusus wakaf Korea tak sahkan lah sudah. Sah itu ya coba. Nanti kalau saya ditanya Allah ini pakai apa? Pakai Korea Gusti ini. Sudah darurat semua ya Pak. Bayang nggak masjid di Indonesia gambarnya salib? Enggak kan? Di Korea biasa karena kita nyewa hanya satu tingkat atasnya. Kayak kemarin dari mana itu ya? Amar bin Yasir. Oh, ini itu di Indonesia kebayang nggak? Kalau di Korea terjadi bukan kebayang lagi itu kan? Bawahnya bar, atasnya masjid. Masih mendingan. Itu kadang-kadang santri yang mau ke masjid ke bar duluan. Ini unik, soalnya kasus Korea ini jadi pakai apa? Untungnya kiai alim di Indonesia itu ilmunya banyak, masih cukup lah untuk menganalisis seperti ini. Itu kalau kiainya ada kaki alim, wah ini nggak sah ini masjid di bawah gereja ini. Mana ada sunnah Rasul gitu? Ya Nabi itu makhluk terbaik, jika kondisinya semuanya kita kan tidak terbaik, maka nasibnya ya begini. Ada sunnah Rasul begini, masjid di bawah gereja. Nabi itu dipersiapkan segalanya terbaik. Kita ini siapa kok ingin kondisi kayak Nabi disiapkan tanah terbaik, yaitu Mekah Medina, masjid terbaik, gak ada salibnya, gak ada di bawah salib, bibirnya ada bar. Istri juga terbaik, Ummul Mukminin, semuanya sholihah, semuanya. Kata kamu apa coba? Ada ustaz tanya, oh ini sunnah Rasul gak ada nih. Oleh mengaji juga apa aneh. Kalau orang nggak Nabi itu ya semuanya pasti tidak terbaik, kayak asal urut, asal sholat, asal ada mas. Yang pertama bro, keren. Budget tapi gambarnya. Kalau punya rezeki itu dibeli juga itu. Nanti tinggal ganti bulan Sabtu itu. Ya, kalau logo Islam di sini. Bulan Sabtu. Oh iya. Kita teruskan lagi ya. Yang termasuk kita minta perlindungan dari Allah itu apa? Min syarril waswasil. Dari waswas. Kata Abdul Hasan Asy'adili, waswas itu adalah pesimistik, ya, rasa pesimis, rasa ragu yang menjadikan kamu itu tidak pede, seakan-akan rahmat Allah sudah selesai. Itu tidak boleh. Rahmat Allah lebih sakti ketimbang yang kita takut. Banyak orang goblok di Indonesia, orang lugu goblok, anaknya sekolah SMA, dari itu kuliah. Padahal bapaknya mau tukang rumah sapi, rumah
pari, tapi jadi mahasiswa, nanti jadi dokter, banyak, jadi dosen. Kalau nuruti pesimis, mana mungkin anaknya orang awam jadi dosen, mana mungkin anaknya orang nakal jadi kiai. Banyak orang nggak sholat, nggak apa, anaknya ikut TPI, akhirnya tertarik Quran sampai hafal Quran. Bapaknya raiso maca Quran, anaknya hafid Quran. Karena rahmat Allah tidak kalah dengan rasa kekhawatiran kita. Saya yakin ibu sampean khawatir semua kalian di Pulau. Aku yakin khawatir. Di Jakarta saja khawatir karena Jakarta sudah kayak gitu, kalau gitu. Tapi dulu yang rambutnya pilokan apa pulang religius. Kenapa anak kamu religius? Pengurus masjid Kimpo. Artinya was-wasnya agak terbukti. Yang terbukti adalah banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terhingganya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku akan ada di mana saja. Jadi Korea, Uni Soviet bila perlu korut, tapi ini masih tantangan kalau korut, itu tidak akan menghalangi rahmatnya Allah Subhanahu. Kita harus minta doa supaya was-was yang pesimis yang menjadikan kita ragu terhadap keluasan rahmatnya Allah itu dihilang. Nah, ini jenis min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada rasa was-was itu datang dari jin, dari setan, ada yang datang dari manusia. Datang dari manusia, misalnya tadi istri kamu diprovokasi tetangga, jenenge Korea mesti kuatut bagon, kuatut beda. Wah, ternyata ada benar, ternyata di sini jadi ustaz. Bukti, tapi buktikan kalau itu tidak benar. Jangan sampai ada yang seudon terbukti benar ya. Salah kamu kalau terbukti benar ya. Buktikan kalau seudon itu tidak benar. Tapi kan banyak manusia-manusia yang memprovokasi supaya terjadi was-was. Jadi kerjaan Korea mesti jadi wong nakal. Itu nas namanya manusia. Ternyata enggak, malah jadi pengurus mas. Was-was itu juga harus dihilangkan. Makanya surat Mu'awwidzatain surat luar biasa. Jadi ingat lagi ya. Jadi kamu jangan pernah berhenti berharap rahmatnya Allah. Kalaupun kamu pernah salah, ya pasti pernah salah. Potongan-potongan ini ustaznya saja pernah salah, apalagi umatnya, apalagi muridnya. Gak pernah lagi sudah. Itu sering kalau sudah mentalnya tidak tahu. Jadi kita selalu berdoa, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Ini bonus karena khataman. Ya kalau nanti ditanya orang-orang, sudah khatam wajibnya Quran, sudah. Kapan ini? Gimana ini? Timbul sudah khataman sama Gus Pak. Kok tahu? Kemarin kajinya sudah qul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat apa? Terakhir. Ya, berarti Anda khatam sah ya, Pak? Sah. Jadi ada tanya, sudah khatam Quran? Sudah. Sama siapa? Kapan? Tanggal 15 ini? 15 September di Dimbu. Kenapa? Pengajiannya qul a'udzu. Dari depan enggak langsung khatam. Dari depan langsung apa? Ya Allah minta perlindungan dari min syarril waswas, dari rasa was. Maka kamu di sini yang punya istri di rumah juga jangan was-was, istri juga nggak was-was sama. Tapi juga buktikan kalau was-was itu sah. Sebagaimana orang-orang tua kita mungkin dulu pernah was-was sampai di sini jadi orang nakal, ternyata malah bikin masjid. Karena Allah akan memberi petunjuk sama hambanya yang minta petunjuk. Kembali lagi barokahnya kita selalu ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina, ya Allah beri kami jalan yang lurus, yaitu jalannya mereka. Jadi saya tidak sependapat, sangat-sangat tidak sependapat kalau ada orang yang bilang kenapa ngikuti manusia, manusia kan sama-sama manusia, tidak gitu cara berpikir. Ngikuti Allah cara ngikuti gimana? Oh Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak cari uang, tidak cari pekerjaan. Coba kamu ingin kaya kan niru orang-orang tetangga kamu. Itu dulu yang miskin, gara-gara kerja keras jadi kaya. Yang namanya niru manusia ya ke manusia. Tapi kalau dalam hal agama, niru orang yang jelas-jelas telah engkau beri nikmat, bukan orang yang masih abal-abal, tapi yang an'amta, yang otoritasnya jelas. Ya, jadi ini hadiah saya, betul hadiah saya menghormat betul sama jenengan. Saya bilang ke Pak Ali, saya itu di hati saya menilang, saya ingin ke Korea, tapi ya tentu kalau jadi bukan karena undangan, jadi suatu saat kamu undang enggak itu tidak penting, atau undang lagi ada mesti sama, terserah hati saya. Karena tadi
Jelas kan ngaji saya nggak jenis orang yang mudah didikte. Nggak mudah apa? Yang bisa didikte saya hanya perintahnya Allah dan Rasul. Kamu berdoa saja, ya Allah gerakan hati aku. Jelas gitu ya, jadi jangan pernah kalah dengan was-was. Ya, min syarril waswas. Jadi mungkin kamu khawatir sama anak-anak kamu yang masih muda. Ini anak ABG gimana? Kalau pegang HP gimana, nanti lihat gambar-gambar yang macam-macam. Oke lah, khawatir itu boleh, tapi saya berlebihan. Tetap semuanya kalah dengan rahmatnya Allah, kalah dengan hidayatnya Allah, kalah dengan panduannya Allah, kalah dengan limpahan rahmatnya. Coba sekarang, zaman kita masih kayak orang primitif, nggak ada HP, nggak ada apa. Itu anak-anak Indonesia yang putri jarang berjilbab. Sekarang era HP yang jilbaban. Andai kan gambar-gambar itu mempengaruhi mental anak-anak kita, mereka akan niru yang digambar. Tapi ternyata tidak juga. Karena apa? Limpahan hidayatnya. Ya berpikir positif lah. Cuma berpikir positif ini tidak mengurangi kehati-hati. Ya, jadi ayo dibaca bareng-bareng kalau adu berbinas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya karena ini terakhir ya nggak usah tanya jawab, semuanya ini dicamkan di hati ya, dicamkan apa? Di hati. Terus saya berdoa semoga semuanya barokah sampai akhir hidup kita semua. Jangan hanya kita era anak cucu kita, dan semoga masjid-masjid yang kita tinggalkan tetap makmur oleh orang-orang setelah kita. Jangan oleh kamu toh, nanti tidak pulang oleh orang-orang setelah kita, karena kita ya regenerasi. Berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah ya syukur ya wadud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalli ala anbiya'ika wa rusulika asma'in. Allahumma ya Allah a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa zakki nafsana wa a'tiha taqwaha ya Allah. Allahumma ya a'tiha taqwaha wa zakkiha ya Allah wa jannib janasana ya Allah. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma kita ya Allah fil husna warzuqnal istiqamah waj'al dataka aliyah hikmatana. Allahumma ya Allah alla takuna himmatuna illa fi ilahi kalimatika ulya wa fi tasbihika wa tahmidika wa takbirik wa inna ala dhalik ya Allah fa innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.